Halo Travel Mania, ketemu lagi barengan aku Stefan Aji di Explore Kalimantan Tengah. Salam petualangan. Dan di Explore kali ini kita sudah berada di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kota Waringin Barat. Aku akan ajak Travel Mania untuk mengelilingi dan juga mengeksplorasi keindahan apa aja yang ada di Kota Waringin Barat. Tapi sebelumnya kita harus isi amunisi dulu ya, karena di Kota Waringin Barat ada satu kuliner yang khas yang jadi ciri khas dari Kota Waringin Barat, yaitu Coto Manggala. Dan aku sudah ada di Kampung Sega, di mana banyak pedagang yang menjual Coto Manggala. So, let's go, ikuti aku Travel Mania. Satu di antara tempat favorit masyarakat Pangkalan Bun untuk menyantap Coto Manggala adalah Warung Gardu. Tempatnya yang berada di pinggir Sungai Arut membuat pengunjung merasa sejuk dan lebih santai saat menikmati makanan khas tersebut. Manggala sendiri adalah bahasa Kota Waringin yang berarti singkong. Singkong diolah dengan diiris bentuk kotak-kotak, lalu direbus hingga menjadi lunak. Dan Travel Mania, ini aku sudah antri juga, ikut antri untuk langsung pengen cobain Soto Manggala atau Coto Manggala. Oke, halo Kak, dengan Kak siapa? Dengan Fitri. Dengan Kak Fitri. Kak, aku penasaran pengen cobain di Coto Manggala ya. Oke, Coto Nah, boleh dijelaskan sedikit nggak Coto Manggala itu apa aja sih Kak di dalam panunya? Hidangannya itu ada apa aja? Ada singkong. Oh, itu yang bikin beda ya? Oke, toppingnya tuh bahan pokoknya singkong. Kita kasih ini apa namanya suun ya. Suun ya, Oke. atau bihun. Terus kita kasih suiran ayam juga. Sama telur suwir ya. Aku pengen yang lengkap nih Kak. Oke, Nah, mantap kita lah. yang porsi besar, karena ini kita akan berpetualangan penuh hari ini Travel Mania. Ini ceker. Terus ayam. Iya, Coto Manggalanya. Oke, dan ini dia. Thank you Kak Fitri ya. Makasih. Dan Travel Mania, ini dia penampakan dari Coto Manggala. Dan you know what, Travel Mania, Coto Manggala ini masuk 3 besar anugerah pesona Indonesia untuk kategori makanan tradisional. So, nggak usah banyak berlama-lama, langsung kita coba. Let's go. Dan Travel Mania, sekarang aku sudah berhadapan langsung dengan Coto Manggalanya. Ini aku penasaran banget rasanya gimana. Salah satu makanan tradisional khas dari Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, yang meraih penghargaan pesona anugerah pesona Indonesia sebagai kuliner tradisional Indonesia. Kita cobain tanpa ada tambahan kondimen ya. Ini seperti apa? Seger banget Travel Mania. Yang bikin beda Coto Manggala dengan coto lain adalah kalau biasanya coto pakai lontong atau pakai nasi. Nah, this is different Travel Mania. Dia pakai singkong. Kita butuh asupan protein untuk jadi modal kita berpetualangan hari ini. Travel Mania harus coba kalau ke Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Setelah puas menikmati lezatnya Coto Manggala, saatnya mengeksplor Istana Kuning, peninggalan kerajaan Kota Waringin yang lokasinya tidak jauh dari Kampung Sega. Istana Kuning terletak di jantung kota Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Istana Kuning yang keseluruhan bangunannya terbuat dari kayu ulin merupakan salah satu saksi sejarah Kerajaan Pangeran Kota Waringin atau Kesultanan Kutaringin. Dan Travel
Mania, kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Kota Waringin Barat, ada satu destinasi yang wajib banget kamu datengin, yaitu Istana Kuning. Istana Kuning ini menjadi salah satu bukti contoh peradaban penyebaran agama Islam yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Seperti apa dalamnya? Let's go, kita cek. Keberadaan Istana Kuning menjadi salah satu destinasi wisata heritage yang dapat dikunjungi. Memasuki keraton, pengunjung langsung melihat lukisan raja-raja terdahulu yang berderet rapi. Koleksi peninggalan kerajaan seperti senjata, alat musik, dan baju adat yang menghiasi setiap sudut istana. Nama Istana Kuning tidaklah sesuai dengan namanya, bahwa istana berwarna kuning. Ternyata, warna kuning hanya disematkan sebagai simbol atau kebesaran, kemakmuran, serta kesejahteraan dan kejayaan. Istana Indrasari Bukit Indra Kencana kini tak lagi berpenghuni setelah dibangun kembali usai terbakar habis. Dan untuk mengetahui sejarah kerajaan Kota Waringin dan peninggalannya, kali ini, Explore TVRI Kalteng berkesempatan langsung bertemu dengan Pangeran Muwazjdinsyah. Dan travel mania, kita akan langsung masuk ke dalam area Istana Kuning Kesultanan Kota Waringin. Kita pengen lihat seperti apa dalamnya. Suaraku agak aku lirihin ya, karena kita menghormati peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di sini. Dan sejak masuk, kita langsung disuguhkan dengan beragam potret dari para sultan atau raja-raja yang dulu sempat memimpin dan juga mendiami Istana Kuning Kesultanan Kota Waringin. Jadi kalau boleh dilihat, ini ada dari Pangeran Adipati Antakusuma. Beliau ini adalah orang pertama yang mendirikan Kerajaan Kesultanan Kota Waringin atau Istana Kuning. Sampai dengan seluruh para generasi-generasi penerus beliau yang memimpin Istana Kuning Kesultanan Kota Waringin. Ini terus terang aku sangat amazed sekali travel mania, karena ini menjadi bukti sejarah nyata akan adanya keberadaan Istana Kuning di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pangeran Muwazjdinsyah atau yang biasa disapa Pangeran Ama yang artinya bapak, merupakan adik dari kerajaan Raja Kutaringin ke-15 Sultan Ratu Alidin Sukma Alamsyah. Usia Ama memang sudah tidak muda lagi, namun semangat membela kebenaran menular kepada setiap orang yang berbincang kepadanya. Kini, Pangeran Ama selalu didampingi Gusti Muhammad Nasar Jalil serta kerabat lainnya. Gusti, sebagai juru pelihara istana, menjadi penyambung lidah sang pangeran. Berbicara masalah Kesultanan Kota Waringin, tentu tidak terlepas dari Kesultanan Banjar itu sendiri. Karena kenapa? Sultan pertama, Pangeran Adipati Antakusuma, beliau adalah anak keempat dari Sultan Musta'inu-billah, Sultan Banjar keempat. Dan secara otomatis, karena beliau anak Sultan Banjar, beliau sudah dari awal memeluk agama Islam. Nah, jadi waktu itu di dalam Kesultanan Banjar mau pergantian kekuasaan. Kemudian beliau karena anak keempat, beliau tidak bisa menjadi sultan. Akhirnya secara sukarela beliau keluar dari Kesultanan Banjar, mencarilah daerah sendiri. Nah, kemudian dalam perjalanan beliau sampailah di satu daerah yang kita kenal sekarang ini dengan Kecamatan Kota Waringin Lama. Disitulah berdiri Kesultanan Kota Waringin, tepat tahun 1615. Dan di sana juga bisa ditemukan situs sejarah bahwa penyebaran agama Islam itu sangat pesat sekali. Dengan adanya berdiri sampai sekarang yaitu Masjid Jami Kota Waringin atau Masjid Jami Kiai Gede, itu didirikan pada tahun 1632 Masehi.
dan itu melambangkan kemasyhuran, kebesaran Kesultanan Kutaringin, bahwa penyebaran agama Islam di khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat ini sangat pesat sekali. Kemudian bergeser setelah Sultan ke-9, pusat pemerintahan dipindahkanlah ke Pongkalan Buun. Ya, dulu namanya Pongkalan Buun. Kenapa dinamakan Pongkalan Buun? Pongkalan ini artinya pelabuhan. Buun ini adalah orang Dayak yang tinggal di tepi Sungai Arut dekat Sungai Buun. Di zaman dulu di tempat kita orang Dayak ini ada salah satu kearifan lokalnya yang mungkin sampai sekarang masih terjaga. Karena waktu itu kalau setiap istrinya melahirkan, apa yang dilihat pertama kali itu jadi nama. Makanya banyak orang Dayak itu dulu namanya aneh-aneh. Ada pintu, ada meja, kursi, lemari, semua macam-macam. Setelah tahun 1806, Pangeran Ratu Imanuddin atau Sultan Imanuddin, Sultan ke-9 Kesultanan Kutaringin atau Sultan pertama yang memerintah di kota Pangkalan Bun ini. Beliaulah yang mendirikan Istana Kuning, mendirikan kota Pongkalan Buun, dan juga memindahkan pusat pemerintahan dari Kutaringin Lama dengan ke Kutaringin Baru dengan ibu kotanya Pongkalan Buun. Dan di sini bisa saya sampaikan bahwa tahun 1806 itu ada 3 momen. Pertama, pemindahan pusat ibu kota. Kedua, pembangunan kota Pongkalan Buun ini sendiri. Dan ketiga, pembangunan Istana Kuning ini. Memang, wah ini sejarah awalnya Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya Pangkalan Bun ya, dari ya terbentuknya salah satunya dari Istana Kuning ini. Tapi Gusti, satu hal yang juga menarik buat Travelmania adalah melihat era sekarang kan semakin modern ini, melihat juga keberadaan Istana Kuning juga masih berdiri kokoh. Apa kemudian melihat ini, fenomena ini, gambarannya seperti apa dan harapannya seperti apa ke depannya tentang istana dan juga kemajuan modern yang nggak bisa kita tidak bisa kita hadiri gitu, Gusti. Harapannya apa? Baik, harapannya kenapa istana ini dibangun kembali? Karena dulu istana pernah terbakar tahun 1986. 15 tahun istana ini terbengkalai, tidak diperhatikan waktu itu. Tapi atas perjuangan ama pangeran, waktu itu beliau ada pertemuan seluruh raja di Nusantara, diundanglah hadir ke kantor DPR. Waktu itu ketua DPR-nya masih Pak Agung Laksono. Nah, beliau di situ berbicara, tujuan beliau satu, kenapa harus dibangun ini istana lagi? Karena untuk mengingatkan generasi yang akan datang bahwa dulu sebelum adanya pemerintahan kesultanan, sebelum adanya pemerintahan seperti sekarang, dulu sudah pernah bertahta, berkuasa di sini Kesultanan Kutaringin yang memerintah kurang lebih 300 tahun. Nah, itu pesan moralnya kepada generasi yang akan datang. Jadi mengutip dari perkataan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Dan itu juga sangat relevan ya Travelmania, bagaimana kemudian karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya, karena kita bisa berdiri hari ini bebas berekspresi, bebas berpendapat, punya profesi yang baik dan juga bisa hidup sukses dan makmur, itu berkat sejarah yang terbangun untuk bangsa dan juga oleh bangsa itu sendiri. Kerajaan Kota Waringin memiliki kedekatan dengan Kerajaan Surakarta karena Raja ke-14 Sultan Kesuma Anum menikah dengan cucu Pakubuwono ke-9 dan pernah menjadi salah satu penguasa keresidenan di daerah Solo. Sementara pasca Istana Kuning terbakar pada tahun 1986, Pangeran Ama kembali ke Pangkalan Bun hingga saat ini. Ya, Travelmania, setelah dari Istana Kuning, saat ini aku sudah berada di kawasan Kota Waringin Lama dan aku sudah berada di Astana Al Nusari.
Dan konon katanya ini justru lebih tua dibandingkan dengan Istana Kuning. So, seperti apa sejarah dan juga kepingan-kepingan benda-benda berharga yang ada di sini? Let's go, ikuti perjalananku terus. Let's go, Travelmania. Kita masuk ke dalam. Astana Al-Nusari berada di Kecamatan Kota Waringin Lama, berjarak kurang lebih 45 km dan bisa diakses melalui jalan darat sekitar 1 jam dari Pangkalan Bun. Astana Al-Nusari merupakan awal berdiri kerajaan Kota Waringin sebelum pindah ke Pangkalan Bun. Menurut sejarah, saat pencarian untuk membangun kesultanan, Pangeran Antakusuma menemukan tempat yang cocok di mana lokasi tersebut terdapat banyak sekali pohon beringin. Akhirnya dinamakanlah kerajaan menjadi Kesultanan Kuta Beringin, lalu menjadi Kutaringin. Karena saat menemukan lokasi tersebut, Sultan pertama melihat pohon beringin membentuk kuta atau pagar. Al-Nusari merupakan istana atau astana orang Kota Waringin yang menyebutnya. Berdiri di atas lahan seluas 2 hektar, bangunan Astana Al-Nusari memiliki panjang 59 meter dan lebar 32 meter. Dan Travelmania, untuk mengetahui kira-kira kepingan sejarah dan juga barang-barang berharga apa yang masih ada di sini, dan konon katanya juga ini masih dihuni oleh beberapa keturunan dari Astana Al-Nusari, dan aku udah janjian nih. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam. Let's go. Bon, kita copot dulu pasakinya. Halo Kak. Hai, Assalamualaikum. Permisi ya, dengan Mbak siapa? saya dengan Nurdin Al-Syifi, salah satu anak dari ahli waris. Wah, ada Travelmania nih. Langsung kok boleh dibilang berarti keturunan gitu ya? Iya, keturunan Dan kerajaan. juga menjadi ahli waris yang juga masih mendiami Iya, yang Astana masih ini ya? tinggal di Astana. Waduh. Mbak, aku pengen coba keliling-keliling, boleh temenin? Boleh. Oke, nah ini kita mulai dari yang mana dulu Pak? Wah, ini kalau bisa dari ruangannya ini, yang pertama menarik perhatian aku adalah ini arsitekturnya full semuanya dengan kayu ulin. Iya benar. Jadi ini namanya ruangannya bangsal, yaitu tempat pertemuan atau musyawarah, kemudian tempat kita sebagai keluarga kerajaan itu bersantai di sini. Bener-bener, biasanya berarti dulu biasanya tempat kumpul di sini gitu ya? Bagian depan dari Astana Al-Nusari terdiri dari balai rumbang atau ruang bangsal, tempat para raja menerima tamu. Di balai ruang pertemuan terdapat koleksi peninggalan seperti Al-Quran, guci, serta mandau dan meriam perunggu. Tak hanya di dalam astana terdapat meriam, di sisi kanan astana ada sebuah gedung berkonstruksi kayu ulin yang disebut Peagongan sebagai tempat menyimpan meriam lainnya. Meriam-meriam di sini disebut meriam beranak. Terdapat 7 buah meriam yang bentuknya lebih kecil-kecil. Hingga kini, Astana Al-Nusari masih ditempati oleh pewaris, istri beserta anak-anak almarhum Gusti Jendro Suseno, keturunan kerabat raja. Dan Travelmania, kita sudah melihat tadi meriam beranak ya Kak ya? Iya. Dan juga sudah kami hantarkan permintaan yang terbaik begitu, dan sekarang kita mau lanjut ke masjid Jami Kutaringin. Jami Kutaringin atau yang biasa sebagai dikenal sebagai masjid kayak gede. Oke. Mbak, makasih banyak sudah menemani saya selama di Astana. Iya. Semoga nanti ketemu lagi Kak ya. Ya, baik. Oke, saya izin pamit. Oke, assalamualaikum. Pamit dulu. Wah, terima kasih. Nah, sekarang Travelmania, kita akan lanjut ke masjid karena ini lokasinya nggak jauh, hanya masih di satu kawasan Astana. So, seperti apa? Keep stay tune. Dan Travelmania masih di kawasan Astana Al-Nusari. Ini aku sekarang sudah berada di Masjid Kiai Gede yang biasa dikenal seperti itu. Ini menjadi tonggak sejarah dari penyebaran agama Islam yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan untuk seperti apa menggali sejarah yang ada di sini, yuk mari kita gali langsung bersama dengan
Pak Ustadz nih, bukan bapaknya, sudah nunggu aku di sini. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya maaf mengganggu waktunya Pak. Iya. Ya Pak, ini mau nanya-nanya sedikit tentang sejarah dari Masjid Kiai Gede gitu ya biasa disebutnya ya. Oke. Sambil mungkin kita berkeliling Pak, biar ini kita tidak panas karena di sini cuacanya cukup cerah, saudara. Kota kecil di pinggir Sungai Lamandau ini, selain terdapat bangunan Astana Al-Nusari, juga ada Masjid Jami Kutaringin atau saat ini lebih dikenal sebagai Masjid Kiai Gede. Masjid ini merupakan bagian dari sejarah perkembangan Islam di Kota Waringin yang dilakukan oleh seorang ulama dari Pulau Jawa bernama Kiai Gede. Kiai Gede bukan saja sebagai ulama penyebar agama Islam, namun juga sebagai petinggi kerajaan. Bangunan masjid tertua di Kalimantan Tengah ini merupakan kombinasi arsitektur Jawa dan Kalimantan dengan ciri khas bangunan panggung dengan material kayu ulin. Sejarah berdirinya Masjid Jami Kiai Gede ini yaitu didirikan oleh Pangeran Penghulu. Pangeran Penghulu dari pihak kerajaan. Sekitar tahun 1128 Masehi. Masjid ini di waktu Pangeran Penghulu itu kecil aja berupa surau. Oh, masih bentuknya belum Bentuknya sebesar belum ini yang sebesar semoga ini ini ya Pak ya. Belum sebesar ini. Surau. Kemudian Pangeran Penghulu melihat perkembangan agama Islam begitu sangat Semakin pesat pesatnya. begitu ya. Jadi beliau berinisiatif untuk membangun sebuah masjid yang seperti kita lihat sekarang ini, saksikan sekarang ini. Ini juga yang menjadi salah satu yang unik dari Masjid Jami Kutaringin atau yang biasa disebut dengan Masjid Kiai Gede ini Gede. Kan, salah satunya adalah arsitekturnya Travelmania karena di sini full menggunakan kayu ulin. Ya, kayak ulin. Wah, ini menunjukkan kejayaan juga pada masa itu berarti Pak. Kiai Gede meski telah tiada, namun jejak-jejak penyebaran agama Islam yang ditinggalkannya masih sangat kental hingga saat ini. Banyak pengunjung dari berbagai daerah untuk berziarah ke makam Kiai Gede, seorang ulama yang disebut juga sebagai Mangku Bumi atau Perdana Menteri di awal berdirinya kerajaan Kota Waringin. Ini diperintah oleh Raja Banjar untuk mencari satu wilayah untuk dakwahnya tadi, Memperluas begitu Pak ya. memperluasnya. Itulah kira-kira dengan membawa jemaah sekitar 40 jamaah untuk mencukupi jamaah Jumatnya tadi dalam perjalanan itu. Kemudian otomatis beliau ini melewati beberapa wilayah, mencari tempat yang cocok, yang pas. Kemudian beliau itu sampailah di wilayah Kota Waringin ini. Makam Kiai Gede ini saya lihat semakin baik dan semakin baik saya lihat kondisinya. Ya, alhamdulillah untuk sekarang ini kita bersyukur sekali, di samping itu menambah pendapatan masyarakatnya juga, penghasilan pengunjung tadi itu. Nah itulah ya, mudah-mudahan kedepannya lebih lagi kan. Karena ini pengunjung ini datang dari macam-macam daerah, Kaltim, Kalsel, Kalbar, sampai dari Jawa gitu. Apalagi kalau acara hallnya itu luar biasa yang hadir. Karena melihat betapa sosok beliau ini sangat begitu pengaruhnya luar biasa dan positif begitu masyarakat. Kota Waringin Barat menjadi salah satu pilihan destinasi wisata sejarah, religi, serta kuliner yang dapat dikunjungi. Dan Travelmania demikian Explore Kalteng kali ini, edisi di Kota Waringin Barat. Dan ada banyak hal yang dipelajari, layaknya Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
So, demikian Explore Kalteng kali ini. Salam petualangan, saya Stefan Haji. Bye.